Selamat siang Bapak dan Ibu, tamu undangan Indonesia Retail Summit 2022. Sesaat lagi kita akan masuk dalam sesi berikutnya. Kami mengundang Ibu Yvonne dari Ketua Umum Asosiasi Matahari Suppliers Club yang akan memimpin kita untuk sesi berikutnya sebagai moderator. Dan kami juga mengundang dari kawan lama grup Bapak Sugianto Wibawa selaku Direktur PT S Hardware Indonesia Tbk. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus bagi kehadiran Ibu Yvonne dan juga Direktur PT S Hardware Indonesia. Dan kami menghimbau agar Bapak Ibu yang duduk di belakang untuk boleh mengisi terlebih dahulu bangku-bangku yang ada di depan. Sekali lagi kami menghimbau kiranya Bapak Ibu yang ada di belakang mohon berkenan untuk mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Sebagai informasi, acara dari saat ini hingga nanti sore untuk Ruang Indonesia 1, setelah sesi ini akan dilanjutkan sesi berikutnya dari Google, Ibu Angelita Yahya, Senior Industry Manager, dan nanti akan dipandu oleh moderator. Dan topik-topik berikutnya adalah akan dibawakan oleh Ibu Feti Kwartati, Presiden Direktur PT Sarina, dan juga ada Smack Media PT Mr. CJ Yu, CEO of Smack Mediasi. Dan nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Tesar Firmansyah. Ya, sudah siap Ibu Yvonne? Kami persilakan kepada Ibu Yvonne untuk membawakan sesi ini. Dan untuk pemaparan dengan batas waktu 10 menit, dan akan dipandu oleh layar monitor. Terima kasih, kami persilahkan kepada Ibu Yvonne. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Ibu Yvonne. Terima kasih, silakan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Ini kali pertama saya menjadi moderator. Perlu ditepuk tanganin karena dia moderator pertama. Terus, setelah jadi ketua. Topik hari ini mengenai memanfaatkan lifestyle di kota-kota di Indonesia, gitu ya Pak ya? Katanya begitu. Jadi dengan situasi yang seperti sekarang yang udah mulai berubah dengan perubahan dunia seperti ini. Memang kalau saya lihat itu lifestyle itu amat sangat penting ya. Untuk kita beradaptasi dengan keadaan yang sekarang, itu pasti nomor satu kita menyesuaikan diri dengan lifestyle. Contohnya misalnya lebih ke kesehatan, hidup lebih sehat. Jadi kayak budaya mungkin dulu lebih banyak spending untuk makan-makan enak dan segala macam, mungkin sekarang jadi lebih ke makanan sehat dan lebih ke hidup sehat. Lebih ke, jadi lifestyle itu sekarang menurut saya ya lebih ke sesuatu yang lebih positif untuk kesehatan dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin dulu kecenderungannya kalau kita cuek-cuek aja, apa ada yang lagi ngetren ikut. Sekarang mungkin lifestyle-nya adalah apa yang membuat kita menjadi sehat, itu yang diikuti. Nah untuk hari ini, Pak Sugi, saya persilahkan untuk memberikan paparan mengenai lifestyle-nya versi kawan lama? Iya. Oke, saya berdiri aja. Saya mau share dikit dari tadi Pak Kuncoro sih sebenarnya udah share cukup banyak.
Jadi sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya itu sebenarnya intinya adalah dari Pak Kunchoro sebagai founder di Kawan Lama. Tapi saya mau jabarkan apa yang kita lakukan lebih ke arah bisnisnya. Jadi next Pak, jadi saya mau cerita dulu bahwa Kawan Lama ini adalah punya tagline adalah bring value for a better life. Artinya memang company ini mau memberikan sesuatu yang lebih bernilai ya, untuk supaya di kehidupan kita semuanya akan lebih baik. Itu adalah tagline dari Kawan Lama Group. Next. Jadi kita udah tahu tadi Pak Kunchoro udah cerita juga, saya takutnya nutupin. Berdiri tahun 55. Ya, dari kios yang ukuran 3x3 di Gelodok, di Jakarta Barat, di kota gitu, di Lendy Davis. Jadi awalnya seperti itu, tokonya masih ada sampai sekarang. Kalau mau lihat ya itu sekarang mungkin jadi depo teknik ya. Jadi sekarang kita sudah ada di Puri Kencana ya, sampai sekarang adalah kita selalu memberikan nilai ya, nilai adalah supaya quality of life itu tidak hanya ini adalah bisnis family, tapi kita adalah bisnis untuk family juga. Jadi ini adalah family business, tapi kita juga untuk bisnisnya untuk family Indonesia. Next. Nah, kita punya 6 pilar ya, 6 pilar. Pilar pertama adalah di industrial ya. Di situ ada Kawan Lama, ada Kawan Lama Inovasi, Crispo dan sebagainya ya. Beberapa mungkin merek ada yang nggak tahu. Lalu kita ada juga consumer retail ya. Nanti saya akan jabarkan mengenai lebih ke retailnya karena kita sesinya sesi retail. Lalu kita juga ada yang namanya adalah F&B ya. F&B itu adalah ada Chatime, ada Gindako. Chatime yang lebih high end adalah Atelier. Lalu ada K-pop yang dari Korea. Lalu kita juga ada yang namanya pilar property dan hospitality. Kita ada Living World, ada Living Plaza, kita ada merambah ke hotel juga ya. Hotelnya adalah ada di Bali, namanya brandnya pakai Anumana. Lalu kita ada yang namanya komersial atau teknologi. Di situ ada rupa-rupa ya, lebih ke consumer adalah B2C-nya. Lalu ada yang B2B-nya yaitu Klik MRO dan juga ada Dana Kini. Dana Kini itu untuk kalau orang mau belanja perlu kredit, kita kasih kredit Dana Kini. Lalu kita juga sudah mulai masuk ke manufacturer ya. Ada Golden Living, ada Golden Dacron. Coba next. Nah, ini kita retailnya sendiri kita punya turunan juga ya, turunan juga. Kalau Ace kita ada Ace Express, lalu ada Pendopo. Sedangkan Informa, kita ada Informa Elektronik, ada Selma yang lebih kelasnya di bawah, ada Home Gallery, itu yang lebih segmennya lebih atas, jadi ada di atas, ada juga yang di bawah. Lalu kita juga ada yang namanya Toys Kingdom, ya Toys Kingdom. Jadi Toys Kingdom ada Toys Box juga, karena kita ada kios, kayak kios, Toys kios. Jadi kita yang kecil-kecil di dalam Ace itu namanya kita pakai kios. Lalu di F&B yang sudah saya jelaskan tadi ada Chatime, ada Atelier, K-pop itu adalah kerjasama dengan Korea. Lalu juga ada Gindako adalah franchise dari Jepang. Jadi kalau mau makan takoyaki nomor 1 di Jepang ya ada di tempat grup kita. Nah, program yang kita lakukan adalah program sustainability program. Kita pasti ada, ya kita juga melakukan tidak hanya cari duit aja, tapi kita juga ada sustainability-nya. Next. Nah, company kita itu seperti apa sih? Company kita itu, kita ada punya karyawan kurang lebih 40.000 karyawan sekarang. Ya, kita adalah company yang human centric. Artinya kita lebih cenderung, karena isinya company kan adalah orang, people ya. Jadi kenapa kok kita ngurusinnya juga orang doang, karena orang semua itu yang ada di kantor dan kita juga bisa bisnis karena adalah dari orang kita mengurusin konsumen yaitu orang lain ya. Jadi kita selalu melakukan yang selalu konsolidasi dulu secara ke dalam kita dulu, baru kita juga bisa untuk mengurusin orang yang lain.
Dan terus-menerus kita lakukan yang namanya adalah belajar, selalu lakukan training. Jadi kalau kita lihat toko-toko ACE atau Informa, setiap pagi itu kita ada lakukan yang namanya training. Maka kadang-kadang, kenapa kok kadang-kadang teman-teman tanya, orang ACE bisa menjelaskan product knowledge-nya barang yang demikian banyaknya SKU, karena kita memang product knowledge-nya selalu di training setiap pagi ya. Jadi sebelum kerja ada yang namanya broadcast training. Apalagi dengan adanya pandemi, dengan adanya Zoom, adanya Gmeet dan sebagainya, itu lebih memudahkan kita untuk melakukan training. Next. Nah, kita udah tahu produk kita kurang lebih ada total mungkin 100.000 SKU. Jadi tapi 100 SKU-nya itu dan terus berganti, masalahnya berganti. Jadi kalau kita ngomong berganti terus, yang core-nya sendiri tetap ada, basicnya tetap ada, tapi SKU yang berputar, yang mengikuti tren itu kita harus lakukan terus menerus. Kemarin teman juga nanya, gimana Pak Sugi, tanya kalau stock take kayak apa gitu kan. Ya stock take-nya ya pusingnya 7 keliling memang. Memang kita lakukan juga harus dipikirkan toko yang demikian banyak. Ya, next. Lalu untuk mendekatkan konsumen, itu kita juga melakukan yang namanya beberapa pengembangan. Supaya customer itu berbelanja lebih mudah, lebih gampang kepada grup-grupnya kawan lama. Ya, sehingga memberikan experience kepada konsumen itu lebih nyaman dan lebih mudah. Ya. Salah satunya kita juga mengembangkan yang namanya ACE Express. Ya. Kemudian juga kita ada lakukan yang namanya ada ACE Online juga. Kalau kita bicara Informa, kita juga ada Informa elektronik, kita juga ada Informa online. Lalu sekarang kita bicara chat time, untuk mengembangkan kadang-kadang lokasinya bagus tapi isinya tanah doang. Ya kita bikin yang namanya chat time kios. Jadi kita juga bikin chat time kios yang lebih modelnya lebih ciki ya, tidak seperti kontainer aja, tetapi ini juga bisa movable ya. Kalau seandainya lokasi itu kurang bagus, kita tinggal knockdown, tinggal buka, nanti kita bisa pindahkan ke tempat lain ya. Lalu kita juga melakukan yang namanya ngikutin sustainable, yaitu green environment, yaitu kita meluncurkan juga yang namanya Chat Time Eco Cup. Ya, jadi cupnya itu enggak pakai plastik, tapi pakai kertas, ya, sehingga recycle. Jadi ini bisa dibeli di Chat Time juga. Next. Nah, kita juga melakukan yang namanya kolaborasi. Jadi kita tidak hanya bicara perusahaan, kita tidak bicara hanya ngurusin experience, tapi kita harus kerjasama kolaborasi dengan yang namanya ekosistem. Ya. Salah satunya kolaborasi untuk meningkatkan sales, salah satunya kerjasama dengan contohnya Chat Time dengan kita bicara dengan BTS. Ya, waktu itu ngantri panjang pada waktu pandemi setahu saya, ya sampai keluar, sampai kita terpaksa harus cegah karena takut masuk viral ya. Lalu kita juga ada yang namanya kerjasama dengan Chat Time dengan Sasa ya. Jadi Chat Time rasanya Sasa. Nah, ya jadi itu pernah mungkin belum pernah makan, tapi sasanya kelihatannya ada di gulanya ya, bukan di bumbu masaknya. Ya. Kemudian kalau Toys Kingdom juga kerjasama dengan Hot Wheels. Tak lupa juga kita kerjasama juga yang namanya dengan developer. Walaupun kita punya shopping mall, kalau tadi ditanya kenapa kok kita punya shopping mall, sebenarnya kita juga nggak kepengen masuk ke developer sih sebetulnya. Kita masuk ke developer itu dikarenakan kita terpaksa. Karena banyak lokasi yang memang kita butuhkan besar, ya. Sedangkan mall mungkin membatasin kita untuk luasannya, sedangkan kita ingin komplit dengan space yang kurang lebih 10.000 meter square gitu. Jadi maka karena tidak ada lokasinya, terpaksanya kita membangun mall, ya. Oke, next. Nah, kita menghadapi juga yang namanya tetap ada kompetisi ya. Jadi kita harus melihat kompetisi itu sesuatu yang positif. Ya. Jadi kompetisi itu membuat kita selalu bangun, wake up ya, alert. Lalu kita mencari solusi ya, mencari inovasi, mencari jalan keluar. Nah,
Kita tahu bahwa kalau kita bisnisnya adalah offline, maka kita juga harus bagaimana menyajikan untuk ke arah juga yang namanya shopping experience, ya, mendigitalisasi cara proses belanjanya. Ya, salah satunya adalah kita dengan yang namanya scan and shop, artinya scan and shop. Jadi kalau nanti kita tunjukkan videonya, jadi kalau orang belanja masuk ke dalam toko bisa pakai aplikasi, bisa scan sendiri barangnya, lalu bisa langsung payment dan tinggal tunjukkan bahwa udah bayar, bisa selesai transaksi sendiri. Artinya self scan and pay secara mandiri, ya. Lalu kita juga lakukan tambahan added value, misalnya katakan Informa. Informa tidak hanya jualan furniture juga, hanya furniture saja, tapi kita juga bisa membersihkan furniturnya. Ya, kalau ada tempat tidur atau matras itu bisa kita bersihkan, karena kan harusnya matras itu kan minimal setahun 2 kali harusnya disedot ya, kalau enggak ada kutunya ya. Ya, jadi kita lakukan servis, termasuk kalau di Informa Elektronik kita juga melakukan servis yang namanya servis untuk clean and care-nya, juga untuk servis AC ya. Lalu udah tahu juga di online kita juga melakukan yang namanya rupa-rupa. Ya, rupa-rupa itu adalah marketplace-nya kawan lama. Sementara untuk menjual barang-barang kawan lama. Ya, mungkin kita masuk next, coba ke videonya. Next. Jadi dengan QR Code bisa langsung lihat promosinya apa, langsung bisa bayar. Ini salah satu mengenai yang kita bicara scan sama pay langsung. Lalu kita juga melakukan yang namanya komunikasi ya. Pada waktu pandemi, walaupun selalu orang mengatakan ke saya toko Hardware buka, sebenarnya memang buka di pas pandemi pertama. Tapi pas waktu kemudian pas Delta, setahu saya kita ikut tutup ya. Nah, kita ikut tutup. Nah, pada saat pandemi itu kita melakukan yang namanya komunikasi kepada konsumen ya, apakah melalui WhatsApp ya, itu dari kita melakukan yang namanya penjualan secara personality one on one kepada konsumen secara live, secara langsung ya. Tapi dengan adanya seperti pandemi itu, pengalaman yang kita udah lakukan, kita sampai hari ini kita tetap lakukan dan itu cukup efektif. Jadi ternyata tren beli secara pakai WhatsApp itu banyak sekali dilakukan sampai hari ini, terutama apalagi just tip ya, just tip. Just tip itu banyak sekali di setiap kota-kota besar untuk menjual barang-barangnya di kawan lama ini kepada konsumennya yang di daerah. Jadi just tipnya mereka pakai live, pakai WhatsApp ya. Nah, lalu kita juga ngikutin tren juga pakai TikTok, maka kita harus pakai TikTok Shop juga ya. Kemudian kita juga melakukan pakai Instagram. Kalau di F&B-nya kita pakai online delivery dan sebagainya. Nah, ini kira-kira yang pakai WhatsApp, mungkin ada videonya. Next.
Ya, itu salah satu cara usaha untuk menambah, untuk memboost penjualan. Dengan terus-menerus, dengan belajar, menghadapi tantangan, kemudian kita menganalisa, kita mengadapt, ya kayak tadi WhatsApp itu kita adapt, ya. Sekarang sampai hari ini kita udah punya kurang lebih total adalah 1.000 toko di seluruh Indonesia, ya. Jadi kita ambil segmennya mulai dari home living sampai dengan F&B, segmennya dari menengah bawah sampai menengah atas. Jadi kita konsumennya kita raih ke sana. Ya. Kemudian kita sudah jadi total sekarang udah 67 tahun, ya. Dan kita selalu mikir bagaimana untuk growth terus bisnisnya. Tapi tadi saya ingat sama Pak Edi, jangan lupa mikir bangkrut dulu, harus siap-siap, harus bagaimana untuk, tapi kita artinya mengembangkannya adalah dengan hati-hati Pak, tidak agresif gitu loh. Jadi kalau dulu kan asal buka growth, sekarang enggak, sekarang kita lebih selektif, kita milih kalau enggak firm, enggak pasti bagus, kita juga enggak akan buka. Ya, next. Nah, kalau kita bicara kita ini awalnya dari retail, ya, kemudian dengan adanya kita punya volume yang demikian banyak, kita sekarang udah mulai ke manufaktur. Jadi artinya kalau orang mengatakan kawan lama kebanyakan barangnya impor. Nah, kita sebetulnya sudah banyak sekali barang yang lokal dan kita juga sudah masuk ke manufaktur. Next. Next. Jadi kita tadinya awalnya banyak impor, bahkan sekarang kita bisa jadi ekspor. Jadi sekali lagi kita memang retail, kemudian manufaktur, kita tadinya impor, nah sekarang kita ekspor. Kira-kira seperti itu sharing dari saya. Terima kasih. Spektakuler loh Pak. Opone. Oke, setelah melihat pemaparan dari Pak Sugianto, menunjukkan bahwa lifestyle memang benar-benar bisa membuat dan dimanfaatkan untuk bisnis ya. Yang jelas tadi Pak Kuntoro juga ngomong bahwa kita itu 270 juta orang, sebenarnya pasarnya besar sekali. Maka kenapa tinggal dipikirin mana yang mau dikejar, mana yang mau dijual, konsumen butuh barang. Maka kenapa ya kita kejar aja, cari mendekatkan ke konsumen aja gitu, terus cari barang yang cocok. Ya, semua lini, semua sektor, semua skala. Insya Allah. Okay. Insya Allah. Kalau begitu saya buka untuk 2 pertanyaan untuk Pak Sugianto. Silahkan audiens jika ada yang mau tanya. Wah, oke Pak Nuk. Ini. Ada 3 ya Pak? Ada 3. Terima kasih. Pak Sugi mau tanya ya, ini kan dari retail diversifikasi, bukan cuma diversifikasi horizontal, tapi diversifikasi vertikal.
Jadi diversifikasi vertikal dan horizontal dan semua segmen market. Dari yang rendah, middle sampai ke high end. Gimana Pak caranya itu? Bisa manage, kita aja misalnya ngurusin 2 brand gitu aja ya sudah pusing kan. Ini diversifikasinya horizontal, vertikal, dan di semua segmen market. Itu bagaimana caranya sehingga bisa sukses sampai sekarang. Terima kasih. Yang belakang dulu ya Pak. Langsung. Ya, selamat siang Pak Sugi. Perkenalkan saya Ala dari Scan and Go Supermarket. Jadi Scan and Go itu hampir seperti Scan and Shop ya Pak. Jadi kami Scan and Go, di mana customer bisa menggunakan aplikasi ataupun ada kios self service yang customer tinggal scan payment lalu go. Nah, sebetulnya saya banyak belajar dari Pak Sugi, bahkan juga banyak tanya sebelumnya ya Pak. Jadi sekarang kalau dibilang Scan and Go itu lebih banyak di grocery, karena memang dari tim kami lebih banyak yang paham mengenai grocery, tapi kita mulai beranjak ke health and beauty dan juga apotik Pak, makanya kami menyebutkan adalah Scan and Go supermarket dan farmasi. Nah, dalam prakteknya kami berusaha menggandeng pemain e-commerce lainnya, karena kami juga backgroundnya tadinya e-commerce yang beranjak ke offline. Jadi kita punya toko, nanti di dalamnya kita sedang menjajaki kolaborasi dengan Sayur Box, Happy Fresh, dan mungkin nanti ke baby e-commerce seperti Orami dan lain-lain. Saat ini kami bergerak lebih banyak di second city. Nah, kemudian kami melihat juga bahwa dari kawan lama juga punya bisnis lainnya seperti mall ya kan Pak, seperti Living World, Living Plaza gitu. Nah, saya tertarik pada mall-mall Bapak yang mulai banyak di second city. Cuma kok kayaknya masuknya susah ya Pak gitu. Jadi waktu kami mengusulkan boleh nggak sih punya tempat di mall-mall Living World atau Living Plaza. Nah, kita sudah kontak ke tim mallnya dan dimintakan untuk dibuatkan proposal kalau memang memenuhi kriteria untuk masuk baru bisa diperbolehkan gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana dari kawan lama itu mensupport brand-brand lokal seperti kami, peritel-peritel kecil, dan sekarang pun kami memberanikan diri untuk menjadi member Hipindo Pak. Mudah-mudahan dari pihak peritel besar bisa mensupport kami-kami yang peritel kecil ini. Terima kasih Pak Sugi. Yuk, terima kasih. Silakan. Baik, selamat siang Pak Sugi Pak. Saya Suhendro dari Jakarta. Pak, saya ingin menanyakan 2 hal sih Pak sebenarnya. Satu hal itu, jika kita di retail Pak, apalagi sekelas kawan lama sebegitu jumbonya Pak, dalam arti dari segi toko dan omset Pak. Biasanya untuk kalau barang kehilangan, kerusakan itu di berapa persen Pak dianggarkan gitu Pak, dari total omset kalau kita kata Pak ya, itu pertama. Kedua, kalau seandainya kita flashback Pak, seperti pepatah lama kita ceritakan, kita ini masih muda Pak, saya dengan partner usia saat ini 32. Jadi seperti pepatah lama bilang setiap musim ada orangnya, setiap orang ada musimnya. Jadi maksud saya seandainya kita flashback atau sekarang kita mulai, kita katakan Pak Kunchoro beliau atau mungkin Bapak juga saat ini mulai dari angka 10 Pak. 1%-nya dari kapasitas kawan lama saat ini dimulai dari sekarang, apakah 50 tahun yang akan datang akan seperti kawan lama sekarang atau bahkan lebih besar daripada kawan lama sekarang Pak? Kalau dibilang kita, karena kita anak muda kita butuh encourage Pak, supaya kita lebih semangat kan. Kadang-kadang kita mikir, wah ini kita posisi sekarang omset 1 tahun 100 M lebih, kayaknya capek banget ya kerjanya, nggak kayak orang dulu gitu, kayaknya kerjanya omsetnya enak aja gitu. Kita sudah 1 hari kerja 14 jam,
mau naikin omset 1 tahun 30 M aja susah gitu. Saya kalau kita lihat, wah ini udah T omsetnya. Jadi bagaimana Pak itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, mulai jawab dari Ala dulu deh. Ala nanti ketemu saya aja. Kita tetap butuh yang namanya tenan-tenan yang bisa sinergi kepada Living Plaza dan Living World. Living World itu adalah shopping mall. Living Plaza namanya plaza, jadi lebih kecil. Living Plaza memang balik lagi ya, kita itu mendirikan shopping mall itu adalah untuk supporting bisnisnya kawan lama dulu, supaya tahu ya, berbeda dengan developer. Kalau developer itu membangun shopping mall untuk sebagai fasilitas developmentnya propertinya dia. Artinya apakah itu jual apartemen, apakah itu kawasan development perumahannya dan sebagainya. Kebanyakan kan nggak punya retail ya. Kalau kita lebih jagain untuk pertumbuhan retail kita dulu. Maka kalau ditanya, kadang-kadang ditanya, Pak saya boleh jualan furniture lagi enggak? Ya wong kita ada furniture ya, untuk toko kita ya kita terpaksa ngomongnya enggak gitu kan, jawabnya seperti itu. Jadi kalau jualannya adalah sebagai complementary ataupun sinergi, kita tetap mau, apalagi menarik traffic konsumen yang lebih banyak. Itu kuncinya itu aja, dari garis besarnya ya. Jadi mestinya gampang sih lah ya, jangan khawatir lah. Yang Pak Nuk, kawan lama ini memang unik, terutama Pak Kuncoro memang visioner sekali, dia selalu lihat ke depan. Dan dia akan sering trip juga, mungkin kalau nggak pandemi biasanya sih seminggu, 1 bulan 2 minggu ada di luar, cari-cari barang, lihat-lihat toko dan sebagainya. Untuk mengeksekusi apa yang dipikirannya dia, lalu tadi Pak Nuk mengatakan bisa vertical expansion, kemudian horizontal expansion, kemudian segmen yang berbeda. Memang saya juga setuju Pak, nggak gampang ya. Apalagi barangnya kadang-kadang Ace Hardware sama Informa beberapa overlap ya. Lalu barangnya Toys juga overlap lagi. Nah, lalu barangnya Ataru overlap lagi ya. Jadi sebenarnya kalau saya pengalaman retail, asal kita masing-masing ada drivernya. Kebetulan ini kan drivernya Pak Kun. Kemudian kita ada yang namanya business head, business unit yang dipisah gitu loh. Jadi business unit itulah yang seolah-olah menjadikan punya jiwa soul masing-masing dari business head unit. Kalau satu orang biasanya menjalankan, pengalaman kita ya Pak ya, pengalaman saya juga di retail, satu driver terus kemudian istilahnya atas bawah biasanya agak susah. Tapi kalau yang satunya bisa ngurusin cuman ini doang, segmennya katakan segmennya bahkan furniture gitu ya. Dia ngomong cuman furniture aja. Tapi dia ambil segmen bawah, tengah, atas, tapi furniture aja. Jadi dia go to the segment. Hanya mainnya di vertikal, tapi line bisnisnya furniture, nggak horizontal gitu loh. Nah, nanti horizontalnya orang lain. Gitu. Nah, atau mau mainnya di segmen gitu, business unit headnya satu gitu kan. Tinggal kita kombinasinya seperti itu yang saya pengalamannya. Jadi itu yang dilakukan oleh kawan lama juga. Jadi business unit headnya memang banyak. Kebetulan business developmentnya satu doang. Kalau nyari tempat jadi saya borongan aja. Ayo mau berapa? Semua tek. Tadi saya kayak borongan cari lokasi 10.000 meter, nah, habis itu saya tinggal potong. Kayak kemarin contohnya di Galaxy Mall Surabaya, saya ambil bekasnya Sentro, saya langsung buka 12 brand. Nah, saya tinggal shoppingin aja, saya bikin layout gitu, langsung buka 12 brand. Ya. Jadi sekaligus, seolah-olah tokonya masing-masing. Dan saya negosiasinya juga masing-masing, baginya ke business unit head, kamu mau nggak, jadi seperti itu. Jadi saya secara internal juga jualan sendiri kepada internal juga. Karena masing-masing boleh mengatakan saya mau atau nggak mau juga.
gitu loh. Ya kira-kira itu Pak yang terjadi di kawan lama. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya soal masalah kalau ditanya sekarang untuk 10 tahun ke depan atau ke depannya apakah masih growth, masih bisa lebih besar. Menurut saya iya ya, sangat ya. Nah, kalau ditanya sekarang kadang-kadang kita juga kagum ya kepada Tokopedia, Gojek, whatever apapun. Tiba-tiba malah ratusan triliun deh. Ya, malah lebih cepat daripada kita. Kita udah nyari cepat pelan-pelan baru dapatnya 10T. Di sini udah 100T gitu. Siapapun bisa menurut saya. Karena pasarnya 270 juta yang tadi saya katakan besar. Tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Ya, kalau nanya eksekusinya saya udah bisa, saya udah jadi kaya ya. Jadi saya nggak duduk di sini mungkin. Ya, kira-kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Anak muda kalau jawab. Belum. Yang mana? Dia nanya kalau tingkat kehilangan berapa persen. Oh, tingkat kehilangan berapa persen? Kehilangan gini, kebetulan saya sebelum di kawan lama lebih banyak di consumer good, retail fast moving consumer good supermarket. Kalau supermarket kan cukup gede ya, mungkin 2%, ya kurang lebih 2%-an. Ada yang 1,5% kurang lebih gitu. Kalau di kita itu sebenarnya kan barangnya nggak pernah expired, ya barangnya lebih durable, cuman lebih sering kecetok-cetok rusak. In term of turnover daripada yang rusak sama turnovernya nggak terlalu besar sih. Setahu saya sih di bawah 0,5 ya. Ya. Kira-kira itu aja. Cuman bicara turnovernya mungkin dead stocknya atau yang slow turnover itu lebih besar gitu. Kalau fast moving consumer good kalau nggak turnovernya tinggi cepat kan expired. Kalau kita lebih slow gitu kan kira-kira dari inventory-nya lebih tinggi. Bedanya itu aja. Udah dijawab. Moderator ngingetin saya soalnya. Moderator ngingetin saya pertanyaannya belum dijawab. Ayo silakan. Sudah puas? Udah ngangguk-ngangguk kok. Oke, dibuka satu pertanyaan lagi jika ada. Oke, selamat siang. Saya Ega dari kumparan.com. Kebetulan saya mungkin bukan pemain retail, tapi saya salah satu pengamat retail juga. Kebetulan saya cukup mengikuti kawan lama dan kebetulan kalau ngomongin kawan lama yang paling saya tahu banget adalah soal Informa sama hardware-nya. Kebetulan saya juga pelaku DIY. Melihat pandemi kemarin tingkat DIY makin tinggi. Sebetulnya saya pengen tahu dari pandangan Bapak Sugianto, sebetulnya bagaimana sih Pak tingkat kemarin pandemi ya mungkin tingkat DIY makin tinggi. Apakah nantinya dengan adanya online orang juga akhirnya banyaknya kompetitor juga makin banyak ya perusahaan company DIY baik itu lokal ataupun luar baik kompetitor Informa atau hardware. Sebetulnya trennya bagaimana sih Pak untuk biar saya pengen tahu juga sebagai saya pelaku usernya ya sebetulnya apa sih yang harus saya lakukan untuk saya pilih apakah memang saya harus ke Informa, ke hardware atau seperti apa itu yang pengen dapat gambaran ke depannya nanti seperti apa ketika mungkin sudah normal ya pandemi sudah tidak ada dan orang melakukan hal dengan sewajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua saya sangat kepo adalah sebetulnya Crisbo itu apakah memang produknya dari hardware yang memang akan diangkat, apakah itu memang produk utamanya hardware yang memang miliknya hardware yang membuat brand itu atau sebetulnya seperti apa Pak? Karena kebetulan saya cukup appreciate melihat Crisbo atau hardware punya produk itu dan saya kira itu mencakup semua kebutuhan orang ya DIY baik masih muda, masih bujang, keluarga dan lain-lainnya. Itu aja Pak Sugianto, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab. Dari yang terakhir aja dulu. Jadi produk-produk yang kita ada sebenarnya balik lagi, ingat ya. Ace Hardware itu memang Ace itu kan merek Amerika. Sebenarnya yang lain adalah kita bicara di luar F&B ya. Itu mereknya adalah merek Indonesia semua. Ya, Informa itu merek Indonesia. Kesannya kesan asing ya. Ya. Teman kita nanti bicara Monster Spoon itu nanti pikirnya orang asing padahal adalah lokal ya. Jadi Toys Kingdom juga lokal, Ataru juga lokal. Jadi sebenarnya hanya Ace Hardware aja kita memakai mereknya yang asing. Kalau ditanya barang Ace Hardware yang merek Ace lebih banyak atau sedikit, setahu saya di dalamnya lebih sedikit. Lebih banyak itu mereknya adalah merek kita semua. Apakah itu yang di dalamnya itu kebanyakan merek kita semua?
Cuman yang lebih menonjol adalah mereknya Crispo. Tapi sebenarnya merek yang lain adalah merek kita juga. Ya, pasti jarang ditemukan di market yang lebih umum. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi ditanya merek itu rata-rata merek kita semua. Ya. Yang kalau ditanya mengenai online, apakah sekarang ini sudah normal atau belum? Menurut saya sekarang sih udah normal ya, hari ini ya mestinya udah normal. Wong kita rasanya sudah nggak rasa ada COVID ya, jadi sudah normal semua. Kedepannya yang jelas orang akan belanja itu mau di mana saja. Menurut saya sudah memang akan berubah cara belanjanya, ya. Terutama barang-barang yang durable good. Ya, kalau saya bicara durable good, artinya tidak langsung makan gitu ya. Kalau mau beli makan juga kadang-kadang kita kan kalau mau beli makan mungkin beda sama beli yang barang misalnya katakan durable. Misalnya kita ngomong sabun aja deh. Sabun itu kan nggak dihabis sekali pakai, bisa 1 bulan. Apalagi yang dipakai furniture, yang dipakainya bisa 10 tahun gitu loh. Apalagi TV yang bisa dipakai mungkin 10 tahun. Setahu saya cara belanja sekarang kita selalu membandingkan dengan Topet. Ya, kalau sebelum belanja itu kita udah bandingin dulu, ini mahal atau enggak ya? Nah, saya ditipu atau enggak harganya nih ya? Seolah-olah begitu dulu nih. Ya, jadi itu mulai sekarang ini udah consumer behavior-nya itu udah robah. Ya. Cuman balik lagi, tinggal offline kenapa tetap harus ada? Ya, wong yang online aja mau offline kok ya. Jadi menurut saya, karena experience cara melihat barang secara fisik, bau, 5 sense ya, kalau saya bicara, atau kita menyentuh, merasa, bau wangi, bau kopi dan sebagainya, itu nggak bisa di online gitu loh. Ya, lalu lihat tokonya, cara dekornya, secara view point-nya, secara imajinatifnya, inspirasinya, itu benar-benar harus dilihat secara fisikal gitu loh. Mau lihat foto doang, kadang-kadang belum tentu cocok dengan kita. Ya, jadi maka offline itu tetap akan berkembang. Cuman cara jualannya harus tetap kita harus tambahkan seperti tadi yang online-nya. Ya, jadi hanya online aja jalan nggak? Jalan juga menurut saya, asal fokus. Balik lagi tergantung barangnya yang dijual. Saya selalu ditanya, Pak Sugi, supaya saya rame bagaimana? Apakah tokonya cantik ataukah apanya, caranya, strateginya apa? Saya balik lagi selalu pada waktu kita mau menjual barang apa, kita segmen, artinya customer kita itu targetnya siapa. Produk yang kita jual itu harus disesuaikan juga dengan produk yang dibutuhkan. Lalu harganya juga pas match gitu loh. Sebenarnya kalau restoran mau rame, itu kan bukan hanya tempatnya doang yang cantik. Tapi makanannya juga harus enak. Kalau makanannya yang kurang enak terus tempatnya cantik kan tempat untuk foto-fotoan doang kan, nggak jualan makanan. Tapi kalau tempatnya cantik, makanannya enak, pasti rame. Tapi kalau tempatnya bagus, makanannya nggak enak, pasti hanya sekali datang, habis itu nggak datang, sekali foto udah selesai. Ya toh. Tapi sebaliknya, tempatnya nggak bagus, tapi makanannya enak, orang tetap datang karena jualannya makanan, gitu loh. Jadi tempat di gang sempit pun orang dikejar, walaupun tempatnya jelek, gitu loh. Jadi karena makanannya enak. Jadi kira-kira jualannya segampang itu sih menurut saya, cuman susah jalaninya aja, ya. Ya, kira-kira itu aja. Ada pertanyaan lagi? Udah habis. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya just do it. Maverick banget ya. Terima kasih Pak Sugi. Lifestyle-nya udah semua lini, jadi udah lengkap untuk semuanya. Jadi saya rasa mau kata kalian mau start dari tahun ini, 10 tahun lagi, 10 tahun sebelumnya atau apapun itu, just do it, oke? Oke. Ya, terima kasih Ibu Yvonne selaku moderator dan juga Pak Sugianto Wibawa. Kami mengundang dengan hormat Dewan Kehormatan Hipindo Bapak Edi Hartono untuk menyampaikan bingkisan kepada moderator dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Ya, kami persilahkan kepada Bapak Edi Hartono
sebagai Dewan Kehormatan Hipindo yang akan memberikan bingkisan kepada narasumber dan juga moderator kita. Kepada narasumber Bapak Sugianto Wibawa dari Kawan Lama Group dan juga Ibu Yvonne selaku Ketua Umum Asosiasi Matahari Suppliers Club. Silakan diabadikan. Lepas masker ya Pak Edi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto Wibawa dari Kawan Lama Group yang telah menyampaikan paparan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yvonne selaku Ketua Umum Asosiasi Matahari Suppliers Club yang telah membantu kita sebagai moderator dalam acara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, acara kita terselenggara berkat sponsor dari Uniqlo, Ventani, Capillary, Weir Group, Kino, Kawan Lama Group, Erafone, Delami Brand, Watsons, Radian, Hoka Hoka Bento, Buceri, RH, Mr. DIY, Hero, dan Mitra 10.